hafal Quran di zaman Abu Bakar dan juga di zaman Utsman. Dan Zaid bin Sabit ini punya tugas spesial pada zaman Rasulullah tentunya. Dan dia akademisi di era sahabat. Lalu ketika beliau naik kuda, kudanya bermasalah. Nah, kedapatan yang memperbaiki kudanya itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah kerabat Rasulullah yang juga sahabat, yang bahkan Rasulullah sendiri mendoakan beliau. Nah, ketika Zaid bin Sabit ini kudanya bermasalah lalu diperbaiki Ibnu Abbas. Nah, kemudian ketika Ibnu Abbas berjumpa dengan Zaid bin Sabit, beliau mencium tangan Zaid bin Sabit. Lalu ditanya sama Zaid bin Sabit, "Kenapa kamu mencium tangan saya?" Apa kata Zaid? "Beginilah cara Rasulku mengajarkan aku untuk menghadapi orang yang berilmu di antaraku." Ini akhlaknya kepada orang berilmu. Nah, kemudian Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? "Kenapa kamu berlaku seperti ini? Kenapa kamu cium tangan saya?" "Beginilah Rasulku mengajarkan untuk memperlakukan akhlak kepada kerabat Rasulku." Jadi Bang Loding itu mempraktekkan ajaran Islam, yaitu menghargai orang yang dianggapnya berilmu. Padahal Bang Loding ini kalau ditimba ilmunya tuh saya juga banyak menimba dari beliau. Saya banyak disadarkan metodologi diskusi itu dari Bang Loding. Ya Bang Kiko juga ada ngajarin saya walaupun tidak secara spesifik, tapi ada hal yang saya pelajari dari Bang Kiko. Attitude dialektika tuh saya acungi jempol, saya luar biasa. Saya malu bahkan sebagai Islam. Saya malu ada saudara Kristen saya yang mengajarkan dialog itu dengan cara baik, karena selama ini kan Bang Kiko tahu barbarnya lisan saya kepada para penghujat karena terbiasa menghadapi penghujat. Cuman lama-lama saya berpikir begini, ya Allah, ini orang Kristen aja nih dalam pandangan Islam dia salah aja, akhlaknya bagus. Bisa betah di roomnya Bang Loding, bisa bersahabat dengan banyak orang Islam, walaupun dikatain ular bludak nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya jadinya malu nih. Saya muslimah loh, kok nggak bisa kayak Bang Kiko gitu. Jadi jangan salah paham. Saya juga belajar dari Bang Kiko. Jadi Kak Santi, malam ini malam terbaik sepanjang diskusi saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa mindsetnya seperti Bu Santi, Bang Kiko. Semoga Allah merahmati kita berempat dan menjadi role model diskusi yang bermartabat. Artinya diskusi yang betul-betul saling menghargai, tidak ada penghujatan, kata-kata kasar yang selama ini mungkin teman-teman lihat kalau saya buka koma sendiri itu yang saya hadapi itu penghujat, maka yang keluar dari lisan saya setara dengan mereka. Saya akui itu salah dalam pandangan Islam. Tapi ingat, Islam itu dibenarkan dan diizinkan situasi kondisi tertentu dalam karakter yang keras kalau menghadapi sesuatu. Ada alasannya, walaupun itu sebenarnya kalau bisa ditahan. Tapi alangkah lebih baiknya diskusi seperti yang saya lakukan dengan Kak Santi, sehingga betul-betul ilmu yang kita sampaikan. Jadi Bang Kiko juga banyak mengajarkan saya metodologi diskusi ya. Jangan berkecil hati walaupun udah hancur-hancuran jadi bulan-bulan netizen ya. Ini saya tak yakin netizen sayang Bang Kiko. Ya seperti itu. Kak Santi juga luar biasa. Ya, makanya itu saya bilang Uni, tidak secara langsung kita berempat ini telah mengajari netizen, telah menunjukkan kepada netizen beginilah diskusi yang sebenarnya. Insya Allah. Gitu. Jadi setiap orang itu punya pembelajaran satu sama lain, entah itu bukan dari lisan, tetapi dari perilaku, dari apa begitu. Kalau saya belajar dari Bang Kiko ini kan mental. Walaupun banyak orang mengatakan jangan naikkan dia, ular bludak, cari koin, cari ini. Bahkan terkadang saya mengatakan kepada orang itu, kalau dia cari followers jangan di follow. Kalau dia cari koin jangan dikirim, selesai perkara kan. Kan saya bilang di komentar saya selagi mereka tidak menghujat, saya tidak akan turunkan. Kalau ngeyel, nah itu tergantung kondisi waktu sesuai saya punya keinginan itu. Ya, jadi ya begitu. Benar, saya tambahkan mungkin ya. Jadi mungkin Uni saya berapa kali bilang Komal ini semoga menjadi salah satu kiblat buat apologet lain dalam berdiskusi lintas agama, karena mungkin tanpa kita menyebutkan nama apologet lain, banyak yang sudah salah dalam berapologet yang di dalam itu penuh dengan kata-kata yang tidak pantas, sementara yang dibahas adalah tentang Tuhan. Jadi Tuhan tapi kata-kata penuh dengan kata-kata yang buruk, itu sangat-sangat kontradiktif, tidak baik gitu. Dan di sini saya lihat sesuai dengan prosedurnya, makanya saya
belum bisa kemana-mana walaupun diajak sama teman-teman lain. Saya mohon maaf, bukan tidak mau. Kenapa? Kalau saya terlalu banyak ke komal-komal masuk, saya takut salah ucap, salah bicara, karena semakin banyak kita masuk, semakin tinggi resiko kita salah bicara. Jadi saya fokus di sini, seperti eksklusif gitu, itu kemauan saya sendiri, tidak disuruh. Dan di sini saya fokus mau belajar. Kalau saya nanti lompat-lompat, itu nanti akan banyak masuk hal-hal yang lagi tidak ada korelasinya. Jadi saya makin bingung gitu ya. Nah, terus kedua, untuk Bang Kiko, kan ini Bang Loding kan beberapa hari kemarin, kalau ada saya dia agak jaim kan, gitu kan. Iya. Jadi saya bilang, Bang Kiko tetap dengan ciri khas kamu gitu loh. Jangan berubah jadi jaim, tunggu dulu jadi manis. Karena dalam berdiskusi saya nggak bilang juga kita jadi harus lembut-lembut, harus ngomongnya pelan-pelan, nanti jadinya nggak hidup suasana. Bang Kiko itu di Komal ini sangat berpengaruh membuat suasana itu hidup dengan ciri khas abang gitu. Tetap dengan gaya bahasanya yang agak meledak, itu tidak masalah dalam diskusi. Sekali lagi saya bilang Bang Kiko, yang salah itu ketika kita umat Kristen mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada lawan bicara kita. Dan itu saya lihat di posting-postingannya Bang Loding yang sudah ada sebelumnya, sebelum saya masuk, itu bahasanya parah-parah Bang. Dan termasuk salah satu punya Bang Kiko yang sampai bilang mau bun-bun ya, Bang Loding ada ya sama iya itu, parah banget gitu, apa mau gitu. Jadi setiap masa ada perjalanan, ada kejadian, pasti ada. Asik. Iya. Kalau asik semua. Jadi, iya, tetap jadi diri Bang Kiko, tetap. Dengarkan bebek. Jangan dirubah. Saya punya prinsip, saya lebih keras ke dalam daripada keras keluar. Karena saya punya pedoman. Saya punya pedoman. Gitu ya. Ke dalam nggak perlu lembut-lembut. Karena mereka sudah tahu. Oh, tahu begitu lakonnya, nggak bisa. Oh, sudah tahu kamu begitu. Itu Nah kan? begitu Oh, Bu udah Santi, tahu. kalau kami orang Islam itu sudah ulang-ulang saya sampaikan, ketika bertemu dengan orang Kristen yang sopan seperti Bu Santi dan Bang Kiko, maka otomatis saya sama Nirifa ini berlomba-lomba dalam kebaikan, menunjukkan bahwa kami lebih sopan dari kalian. Harus kami tidak mau kalah. Jikalau ketemu sama kalian yang sopan terus kami menghujat, kami bicara menyindir, apa yang Bu Santi tidak suka kami terus mengorek-ngorek ke situ, berarti kami ini zolim. Akan orang Islam sendiri yang pasti marah kepada kami. Oten baik-baik. Makanya saya selalu analogi begini Bu Santi ya. Cara kita menangkap ayam dengan cara kita menangkap babi ini kan berbeda. Benar tidak? Tidak mungkinlah cara tangkap babi kita pakai di cara tangkap ayam. Mati itu ayam itu kan. Dan tidak mungkin cara tangkap ayam kita pakai di cara tangkap babi, kita yang mati. Datanglah babi jauh-jauh mau seruduk kita kita diseruduk. Nah begitu. Cara saya sama Nirifa menghadapi Bang Kiko sama Bu Santi pasti berbeda dengan menghadapi oten-oten penghujat lain. Makanya dari awal-awal jauh mungkin Bu Santi lihat VT kita yang barbar, mungkin melihat mungkin scroll tiba-tiba melihat saya lagi barbar, berarti itu habis saya menghadapi itu penghujat. Karena begini Bu Santi, kalau di Islam itu nanti Uni luruskan kalau salah. Iya. Ada dua golongan kafir itu, kafir zimmi sama kafir harbi. Kafir zimmi ini wajib kita melindungi dia. Kafir harbi ini wajib kita perangi dia apabila dia memerangi kami. Wajib kami perangi itu, kan? Nah, jadi tergantung oten sih mau jadi kafir yang mana. Begitu. Kafir yang mau diperangi apa kafir yang mau dilindungi. Begitu. Ya, itu tergantung dari kalian. Makanya saya itu tergantung di sini itu siapa sih yang naik kan? Kalau dia naik menghujat, palingan saya turunkan dia kan? Saya turunkan dia begitu. Saya ambil keputusan lebih baik turunkan daripada saya terpancing. Kan yang takutnya begini. Ketika ada oten yang naik menghujat, saya turunkan. Terbawa emosi lah, saya barbar. Nah, ketika saya barbar, masuklah Kristen yang sopan itu. Praktekkan cara menunjukkan. Bisa potong Kenapa? biar nggak lupa. Praktekkan cara menunjukkannya. Bang Kiko, tunggu dulu Bang Kiko. Saya potong biar nggak lupa tadi. Jadi kan ada salah satu adalah netizen mungkin yang coba membenturkan saya dengan perilakunya Bang Loding
sebelum saya kenal gitu kan, dikirim satu video. Ya, hati-hati Bu Santi, lihat perilakunya si Loading katanya gitu kan, mungkin yang tidak suka sama Bang Loading pastinya. Nah, dia kirim itu video Bang Loading, ada yang ngomongnya entah apa-apa ngaco, terus Bang Loading itu meludah apa cuy gitu kan. Terus setelah saya nonton, yang ada saya ketawa. Yang ada saya tertawa. Bisa saya bertanggung jawabkan itu aja. Aku mau ngomongin itu. Tadi sebelum Bu Santi naik sama Uni Rifa, saya sudah sampaikan, Bang Luding, izin sahabat. Kalau orangnya memang nggak pintar, memang dia jangan katakan nggak jujur, nggak pintar, tapi jangan cuy, nggak boleh. Oh, tunggu dulu Bang Kiko. Tunggu Bang Kiko, saya potong. Jadi gini, yang tunggu Bang Kiko, yang diludahin Bang Loading itu belum berdebat. Jadi yang mau dikasih tahu sama Bang Loading di sini adalah etika ketika masuk. Nah, ketika kita berbicara tentang etika, itu tidak memandang kelas pendidikan. Karena orang yang tidak berpendidikan saja itu masih bisa menjaga etika. Jadi yang saya lihat di situ, kenapa diludahin Bang Loading, baru masuk sudah ngomong sampah gitu loh, kan belum berdebat. Saya sama Bang Loading itu setipe metodenya. Ya. Kita tuh akan marah bukan karena kalian Kristen dan karena kalian nggak ngerti itu kita nggak marah. Maaf ya, contoh nih. Kalian Kristen kami nggak marah, kalian mohon maaf jahil kami nggak marah, kalian bertele-tele kami nggak marah, kalian nggak paham kami nggak marah, itu kami nggak boleh marah. Tapi kemarahan kami adalah ketika ada non muslim naik itu mengganggu jalannya diskusi, menghujat agama kami, kemudian mengganggu bicara terus nggak mau berhenti, dan terus ngatur-ngatur menjajah Komal ini. Itu saya dan Bang Ludin itu punya satu tipe, dan kita tuh memang suka meludahi rohani, bukan meludahi secara asli. Dan ludahnya itu bersanad, itu cara meludahinya Kak ya, nggak main-main itu. Bersanad itu ya, apa yang saya ajarkan. Bang Loading punya ininya sendiri, nuansa sendiri, saya punya. Jadi kalau yang ingin cara kami itu harus ngikutin gaya kami. Nah, jadi itu kenapa kami seperti itu Kak. Kalau kita belajar cara Yesus tuh sebenarnya sama Kak. Yesus itu ketika orang yang ingkar, dia nggak berlemah lembut, walaupun dia ajar kasihilah musuhmu. Contoh ketika dia mengobrak-abrik orang yang lagi jualan di bait Tuhan, itu menciderai kesucian. Dan dia marah di situ. Dan bahkan dia pernah mengatakan orang Farisi itu ular beludak. Itu nggak mungkin, hei ular beludak, nggak mungkin ya. Pasti tegas dan marah. Artinya, dan bahkan dalam kitab Ibrani, makanan keras itu untuk orang dewasa. Ya, jadi ini yang disebut dengan adil. Kalau kata Ustadz Wafi, orang Islam itu harus bisa meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Marah itu natur Kak. Natur itu bukan berarti dihilangkan. Sabar itu bukan berarti diam. Bukan berarti kami itu tidak boleh marah. Marah fisabilillahnya Islam itu adalah marah ketika marahnya itu menjadi rahmat. Saya marah nih sama penghujat Islam. Cara marah saya adalah saya pelajari Islam, saya pelajari Kristen, baru saya komparasi. Saya akui namanya kita manusia punya sifat doif atau lemah. Saya gampang, orang seperti saya ini Bang Kiko udah tahu saya gampang terpancing Kak. Kakak kalau lihat debat saya dengan para penghujat, kakak nggak sanggup. Pasti kakak akan punya, alhamdulillah Allah tidak pertemukan kita ketika saya sedang berdebat hebat melawan penghujat. Karena kalau seandainya Kak Santi lihat, mungkin Kak Santi nggak mau ketemu saya. Iya, sama juga. Bu Santi, sedikit Bu Santi, saya tahu nih Rifa. Saya sering masuk juga ke beliau, tapi tidak kontes dalam membahas kitab. Masuk dikit doang. Pas waktu itu saya masuk, ketika itu ada memang yang kesurupan. Bu Santi, kenapa ya Bu Santi mulu ya? Kenapa ya? Saya bilang, Bu Uni Rifa, kenapa harus begitu? Tadi Bang udah sabar, tapi begini adanya. Ya udah turunkan aja Bu Uni Rifa. Sering saya nama Uni Rifa itu begitu aja, nggak lebih dari itu. Datang mengingatkan, boleh lah ya, mengingatkan, nggak apa-apa kan Uni Rifa kan, nggak apa-apa kan. Tapi bagaimana Bu Santi bisa lihat video saya yang main ludah kok Bu Santi ketawa? Lucu, karena ludahnya itu
tidak dari hati. Jadi gini loh, kita harus melihat juga dengan apa ya, dengan apa sih bahasa, jangan terlalu baper gitu, karena kan Bang Loding ini punya talenta, dia ini punya humor yang tinggi, Uni. Dia punya sense humor itu tinggi. Jadi ketika meludah pun dia itu sebenarnya lagi buat candaan. Itu tidak dari hatinya. Makanya ketika Bang Loding meludah, saya malah ketawa karena itu nggak dari hatinya. Dan itu pun air liurnya saya rasa nggak keluar sih, ya Bang Nah, Loding. kalau keluar basah HP saya, Bunda. Pas. Kan dah, itu pun saya mengatakan itu ada yang protes. Begitu saya bilang ada dalil. Di Yohanes 9 nomor 6 kan Yesus menyembuhkan orang buta, kan Yesus meludah ke tanah kan. Dia campur ludahnya dengan tanah, dia seka di mata orang itu. Kan langsung sembuh mata orang itu kan. Nah di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 18 itu kan dikatakan mereka itu bisu, tuli, buta hingga mereka tidak dapat kembali. Jadi saya mengobati orang-orang yang dibilang tapi tidak dengar. Sudah tahu Yesus mengatakan bahwa situ anak manusia dipaksakan jadi Tuhan. Baru dia menghujat. Nah, saya ambillah metode cara pengobatan Yesus itu. Tapi saya di online. Begitu. Iya. Tapi itu khusus penghujat. Nggak ada lah. Lihat Bang Kiko, walaupun begini nggak pernah. Bahkan ada yang mengatakan ketika diskusi dia ngeyel, ada orang Islam yang naik juga mengatakan, turunkan saja ini si Kiko ular beludah. Bahkan dia yang saya marah. Saya bilang jangan begitu. Karena kalau ngeyel itu pasti itu sifat mereka. Karena mereka berusaha mempertahankan iman mereka dalam ketidaktahuan. Begitu. Dan faktor pertama itu kan adalah gengsi kan. Karena saya selalu mengatakan begini. Kalau Kristen tidak paham Al-Quran itu hal yang wajar. Karena mereka Kristen. Tapi kalau Kristen tidak paham Bibelnya sendiri. Nah ini yang kurang ajar ini. Kitabnya sendiri dia tidak paham kan. Nah itu saya seharusnya bahasa-bahasa kita begitu menjadi tongkat untuk kita lebih giat lagi belajar begitu. Betul, iya. Saya akan buktikan sama dia bahwa saya ini paham. Sebenarnya mudah mematahkan narasi apologet Islam itu, Bunda. Satu, jujur. Begitu. Jujur, tempatkanlah Yesus pada tempatnya, tidak akan berkelahi satu sama lain. Saya pulang dari pasar, kalau saya bawa motor saya taruh di dapur. Berarti berkelahi saya sama istri saya itu. Karena saya menempatkan motor bukan pada tempatnya, karena tempatnya motor itu di garasi. Selagi kalian tidak tempatkan Yesus pada tempatnya, jangankan sama Islam, sesama kalian pun berkelahi. Begitu. Lihat Bang Kiko kan, tadi sudah mulai baku sindir sama Katolik. Untuk saya tahan, kalau tidak, aduh, bahaya. Ya. Dan Bu Santi kalau bisa, misalnya kalau saya tidak live, Uni Rifa live, terus Bu Santi mau naiklah. Bu Santi naik supaya Bu Santi tahu akan kebanyakan oten itu yang bagaimana. Kami suka sekali ada oten yang seperti Bu Santi sama Bang Kiko begini. Jadi Bu Santi datang ke kumal-kumal oten kayak apa? Kumal-kumal Islam. Kenapa? Kenapa oten? Oten itu oknum Kristen. Kalau kita pakai Kristen itu pukul rata semua. Ke sana lah. Ada dua makna Bang Kiko oten itu. Jadi oten itu ya enggak, dua maknanya ini gini. Oten itu secara umum orang Kristen singkatan. Tapi kalau Bu Santi ini oten yang bukan singkatan orang Kristen tapi oknum Kristen, karena jarang orang kayak Bu Santi ini oknum. Makan Iya. Bu Santi ujian. Ya memang jujur, saya jujur. Saya itu terakhir bahagia diskusi itu sama salah satu pengajar STT di YouTube-nya salah satu orang ateis. Ya, pengajar STT namanya Michael siapa itu pengajar STT. Dan tema yang kita angkat adalah eksistensi Yesus secara historis, sejarahnya Yesus. Nah, itu yang kita bahas. Dan saya sangat bahagia diskusi itu. Kenapa? Saya bukan hanya diizinkan untuk menggali potensi diri saya, mengeluarkan semua yang saya pelajari, tapi juga mendapatkan wawasan dari saudara Kristen saya. Nah, kalau Bu Santi ini mungkin saya tidak mendapatkan insight secara ilmu, tapi saya mendapatkan insight secara pandangan. Artinya saya tahu, oh ternyata pandangannya Bu Santi begini. Nah, disinilah tergalinya informasi dari saya sehingga saya dakwahnya lancar. Nah gitu. Kalau Bang Kiko kan tersendat dakwahnya. Gitu. Kan saya nggak ada sekolahnya Uni Rifa, nggak ada sekolah. Jadi saya kenapa di sini mau keterbukaan dan sebagian tidak senang untuk itu, tapi saya maklumin dan itu biasanya datang dari golongan saya sendiri. Karena gini, ini kan fakta ya. Memang kami itu masih berkutat dengan memaknai ketuhanan Yesus, dan itu
dibuktikan oleh Komalnya Bang Loding gitu kan. Jadi kan modelnya Komalnya Bang Loding ini, dia itu mau membuka diskusi dan dia tuh cuman mau jadi moderator. Kalau di apologet lain itu kan one to one gitu kan. Jadi yang naik itu rata-rata satu-satu aja yang sudah punya pengikut tinggi. Nah, Bang Loding ini kan salah satu yang punya pengikut tinggi atau penontonnya itu paling termasuk tinggi gitu, selalu di atas 10.000 ya. Nah, tapi Bang Loding mau membuka ruang untuk umat Kristen di sini berkumpul gitu, dan kadang-kadang aja saya lihat Bang Loding untuk mau masuk gitu. Nah, terus yang saya lihat, saya pun baru tahu ternyata begitu banyaknya aliran Kristen yang saya belum pernah dengar itu di roomnya Bang Loding. Saya tuh belum pernah dengar mesianik. Nah, terus yang lucunya lagi, ada itu video, kan kadang dikirimin itu bentuk ini, para netizen sangat sayang sama saya, itu kalau saya tidak masuk mereka kirimin juga Bang Loding hasil cuplikan dari yang sebelumnya. Terus ada kakak yang pakai cadar ya, siapa namanya? Iya. Rosi, Kak Rosi. Bunda Rosi. Itu dia namanya Marsion itu. Jadi Marsion. saya dengar, jadi saya dengar kan, maaf ya Bunda Kak Rosi kalau menyebut nama Kak Rosi di sini. Jadi saya dengar itu, saya makin pusing. Saya makin pusing dengan ajaran agama saya. Jadi yang saya tangkap cara pandang Kak Rosi ini, dia fantasinya tinggi. Mungkin otak saya nggak nyampe. Jadi saya sedang melihat dia lagi bicara science fiction gitu, kayak lagi bercerita film Avenger gitu loh. Yesus Retorika yang dibangunnya ya. Ya, dia membangun retorika itu dengan retorika kayak cerita historis yang terdengar indah gitu. Walaupun nanti kalau ditanya dalilnya nanti blunder. Kalau Kak Santi tahu, ini pengalaman pribadi, saya itu di awal diskusi itu di grup WhatsApp. Saya juga sama seperti Bu Santi. Saya pikir Kristen itu tadinya cuma Tritunggal doang. Ya, saya kaget ketika saya berhadapan dengan orang yang mengatakan bahwa oh bukan, Yesus itu bukan Tuhan tapi ciptaan, tapi dia Kristen. Ternyata pas saya cari tahu itu Unitarian, dan aliran itu sudah ada sebelum Konsili Nikea. Nah, ternyata Marcion ini tuh di abad kedua, Kak. Bahkan Marcion ini yang mengkanon Bible pertama kali. Dan pemikiran Marcion ini malah ditolak oleh Tritunggal. Nah, dan Kak Santi tahu nggak yang mengatakan Mikana Oneness pertama kali di ruang publik tuh saya. Dan dia masih menolak waktu itu kalau dia oneness. Dia turunkan saya, Mikana, kamu ini oneness. Karena dia tulis tema tidak ada Allah selain Yeshua katanya. Wah, kalau Yeshua adalah Allah Bapa berarti ini oneness. Ini bilang saya oneness, diturunkan saya waktu itu. Dan ternyata akhirnya dia memverifikasi sendiri kalau dia oneness. Dan ada Jesus only. Ada namanya sudah meninggal dia, namanya John Peter kalau nggak salah. Dan dia mengakui sendiri, saya tahu oneness juga dari Riva, dan Riva yang bilang saya oneness katanya. Saya mempelajari itu. Dan salah satu orang yang membuka wawasan saya terkait tentang warna doktrin Kristen itu namanya Pak Jody Hendarto. Dia itu Neo-Marcion juga sekarang. Bahkan saya dipacu untuk membuat buku tentang corak warna doktrin Kristen, nggak menggunakan metodologi Avenger itu. Contoh, kalau misalkannya gini, kalau misalkannya oneness itu seperti Hulk. Ada masanya dia berubah jadi hijau, ada pada masanya dia berubah jadi manusia. Itu tuh. Tapi orangnya sama. Nah, nanti kalau seandainya Iron Man itu apa? Itu nanti Nestorius misalkannya. Ada lagi nanti metodologinya seperti Bobo Boy, 3 kuasa, dari 1 berubah menjadi 3. Itu pernah saya mau bikin bukunya itu, tapi belum terrealisasi. Kayaknya boleh dicoba nih. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, jadi begitu Bang Loding Uni sama Bang Kiko. Jadi kita yang membuat agama Kristen ini memang penuh warna-warni gitu di forumnya Bang Loding. Dan saya jujur jadi tambah bingung. Makanya status saya ini Kristen yang sesuai judulnya Bang Loding gitu. Kristen bingung. Kalau bingung asadu aja, asadu. Sebenarnya Bu Santi, kalau seandainya lah betul lah Yesus itu adalah Tuhan, berarti Islam juga selamat, karena Islam percaya dia juga sebagai juru selamat, dan itu ada dalilnya. Tetapi kalau seandainya Yesus itu bukan Tuhan, berarti Kristen ini 50-50. Bahaya loh. Karena di sini kan Kristen percaya Yesus, Islam pun percaya Yesus.
Kristen Ya, percaya betul. Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, Islam Ya. percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Jadi kita Ya. sama-sama percaya nih kan. Nah, kita mau Hmm. tempatkan ini barang ini di mana ini? Nah, Begitu. betul. Jadi saya dapat statement dari yang Bang Loding tadi, 50-50 tadi. Ini juga tantangan buat kita umat Kristen. Karena begitu banyaknya warna-warni kekristenan, jadi yang saya tangkap gini, kemungkinan benarnya itu jadi tidak ada, yang ada jadinya kemungkinan salahnya yang ada gitu. Iya. Bang Itu Loding, jadinya kesimpulannya akibat banyaknya warna-warni di kekristenan tentang ketuhanan Yesus tadi gitu. Jadi Iya. itu PR kita. Kalau saya lihat saya sama Bang Kiko ini kan ibaratnya orang bilang sayur tanpa garam, Tommy and Jerry memang ada kemirikan. Kalau coba Bang Kiko tangan begini coba. Coba lihat garis tangan begini Bang Kiko. Coba tampilkan. Bukan tampilkan ke kaca dulu. Oh, ada Bu Karyana. Ada Bu. Iya, sapa dulu Pak. Selamat malam. Habis. Kakak, sudah sampai di Samosir. Malam bos. Yo. Ya, dibuka kameranya Bu. Aduh, aku di jalan bro. Itu Sudah tahu di pagi-pagi jalan ngapain mau kita naik ke capek? Komal lagi. Ini kebanyakan begitu yang saya bingung Bu Santi. Kenapa Iya. ketika mereka mau membahas hal yang begitu fundamental yaitu keselamatan, bahkan kemarin ada di atas Gojek sempat naik ke Komal, disuruh open cam dia begini ya. Dia begini. Ada lagi sementara di sawah naik ke Komal. Dari segi gerak saja itu sudah kalah jauh dengan Islam. Kalau Islam itu kalau memang mau bahas diskusi begini, kami bilang sama istri jangan dulu ganggu ya. Saya mau live 3 jam ke depan ya. Tolong buat kopi, belikan rokok, cas, perangkat semua, baru kita hidupkan, baru kita fokus ke situ. Ini ada yang naik modal handset 15.000. Jangan begitu. Itu benar Bang Kiko. Saya bukan membela Itu Bang betul. Loding untuk cari muka. Saya buktikan setiap saya naik ke Komal, saya buktikan. Saya harus pastikan handphone saya full charger, full. Lalu saya siapkan hidupkan laptop untuk mencari referensi. Terus saya siapkan buku catatan. Saya siapkan satu Alkitab. Artinya apa? Itu kita bentuk menghargai suatu Komal untuk memang kita serius belajar. Jadi memang harus disiapkan sebegitunya, dan itu contoh kita memang menjalankan ajaran Yesus tadi gitu. Kita menghargai Komal Bang Loding gitu. Kadang memang ada Santi. nanti masuk itu gelap-gelap. Ya, Kak, tau Santi. nggak? Kakak Santi. yang niatnya belajar aja, izin Bang sedikit. Kak Santi aja yang niatnya belajar aja bawa buku. Saya yang udah rencana ngajar aja masih bawa buku, Kak. iya, betul. Setiap saya live streaming tuh saya ada buku dan pena, itu mesti. Iya. Dan bahkan saya punya semua amunisi itu sudah saya bukakan dulu di laptop saya. Kenapa seperti itu, Kak? Inilah akhlak. Kalau kita serius untuk mengkaji sesuatu dan kita si attitude-nya aja nggak serius, itu niatnya udah kelihatan di situ. Nah, saya itu pernah masuk di roomnya orang Kristen ya, itu pernah itu. Saya lihat temanya Islam dan saya siapkan semua, tapi itu jarang dipakai akhirnya. Kenapa? Ternyata memang tidak ada niat diskusi bagus. Tapi kalau seandainya sedang diskusi seperti dengan Bu Santi ini, kenapa saya butuh buku? Saya catat pandangan-pandangan Bu Santi. Kenapa ini penting bagi saya? Dalam ranah psikologi, Kak, dalam medis pun kita ada diagnosa, dan terkadang kita perlu mencatat diagnosa itu biar kita tahu nanti gejalanya sama atau enggak. Nah, jadi saya catat itu. Saya catat pandangan-pandangan Bu Santi. Dan bahkan saya menghafal pandangan kekristenan dari beberapa orang. Jadi itu cara saya untuk dekat dengan para pembicara dari Kristen, sehingga nanti ketika mereka menjelaskan saya sudah tahu arahnya kemana. Ini cara kami menghargai ilmu, Kak. Ya. Bagi kami ilmu itu berlian. Jadi kami perlakukan juga dengan cara yang baik. Ya, setuju nih, setuju. Yang sudah berilmu aja masih bawa buku ya Uni ya, masih mau belajar gitu ya. Sedikit ilmu saya punya, sedikit ilmu. Dan kenapa? Iya, teman-teman begini, saya itu berusaha untuk tidak meremehkan setiap lawan diskusi saya atau sahabat diskusi saya. Saya nggak bisa bilang lawan diskusi, tapi bilangnya sahabat diskusi. Kenapa sih tidak boleh meremehkan? Karena secara analogi ya, motor itu terkadang jatuhnya karena kerikil kecil bukan batu besar.
Nah, banyak Oh. orang-orang yang saya pun mau ngasih tahu kepada para apologet-apologet yang mungkin masih baru ya, yang awam atau yang mungkin sekarang beraninya dengan ini tuh jangan meremehkan siapapun. Terkadang orang yang kita kecilkan itulah yang membuat Islam itu terlihat rendah gitu. Nah, ini saya dulu Kak Santi ya, dulu kalau diskusi kami zaman dulu sebelum ada TikTok itu kami dijadwalkan dan saya selalu bilang dalam diri saya ini, saya tidak mau meremehkan walaupun lawan saya itu saya tahu nggak berilmu. Kenapa begitu? Karena saya bicara agama harus sempurna dan paripurna penjelasannya. Karena kita bicara tentang dalil, penjelasan retorikanya dibangun seperti apa, makna-makna ilmiah di dalamnya seperti apa, makna-makna hikmahnya seperti apa. Makanya kami harus serius. Seperti itu. Dan itu seharusnya juga semoga ini jadi contoh buat teman-teman nanti yang Kristen, karena kan yang diundang memang harus wajib yang Kristen ya. Mulai besok itu kita memang betul-betul menghargai dengan mempersiapkan dulu sebelum masuk ke room. Kita harus sudah persiapkan, berpakaian rapi. Terkadang memang saya lihat kadang masih ada yang telanjang dada gitu ya, walaupun laki-laki itu tidak sopan. Artinya kesopanan itu bisa dilakukan siapa saja tanpa dia berpendidikan secara akademik gitu. Semua bisa gitu. Dan bahasanya kita tunjukkan umat Kristen dengan salam gitu, dengan salam dulu.